Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan sore ini, ya, kita tentunya dengan nikmat, ya, dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, masih terus bisa merasakan, ya, bagaimana kenikmatan-kenikmatan dan rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita menyadarinya ataupun tidak menyadarinya, ya. Ketika kita tidak menyadarinya sekalipun, ya, maka rahmat Allah, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tetaplah melekat pada seorang hamba, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap nikmat-nikmat, ya, karunia-karunianya kepada makhluk-makhluknya. Jamaah azani Allah wa iyyakum, insyaallah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali, ya, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, insyaallah kita hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang tema ataupun materi itmamul harakat, ya, atau bagaimana kita bisa menjaga kesempurnaan setiap harokat, ya, dalam bacaan kita ketika kita membaca kalamullah, ketika kita membaca Al-Qur'an. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, ya. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas, ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makhraj al-jawf, ya, salah satu makhrijul huruf, ya, yang disebutkan, ya, dalam salah satunya oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, dan diletakkan pada bagian makhraj yang pertama, ya, lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi, atau fa aliful jawfi wa ukhtaha wahi, yaitu makhraj al-jawf, ya, mengeluarkan huruf alif, ya, huruf alif dan kedua saudarinya, yaitu waw dan ya, ya. Dan sudah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa makhraj al-jawf itu adalah meliputi dua rongga, ya, meliputi dua rongga yang berarti, ya, dengan kata lain kita tidak boleh melibatkan rongga yang lain ketika kita mengucapkan al-jawf. Rongga apa saja yang meliputi pengeluaran suara dari al-jawf? Yaitu yang pertama adalah tajwiful fam, ya, rongga mulut, ya, dan yang kedua adalah tajwiful halq, ya, dan rongga tenggorokan. Adapun rongga-rongga yang lain seperti rongga hidung, ya, maka itu bukan termasuk daripada makhraj al-jawf, ya. Itu berarti ketika kita membaca Al-Qur'an, maka berhati-hatilah, ya, membaca al-jawf mengeluarkan suaranya melalui rongga hidung, maka itu tidak tepat atau kurang sempurna. Ya. Kemudian yang kita ketahui dari makhraj al-jawf, ya, bahwasanya yang keluar daripada makhraj al-jawf, ya, itu adalah bacaan panjang atau bacaan mad. A, I, U, Ba, Bi, Bu, ya, itu adalah suara yang keluar atau bacaan yang keluar ketika kita mengucapkan al-jawf adalah bacaan panjang atau yang dikenal dengan mad, ya. Dan bacaan mad ini, ya, dan bacaan mad ataupun bacaan panjang tersebut, ya, pasti diawali dengan harokat, ya, pasti diawali dengan harokat, ya. Tidak mungkin bacaan mad tidak didahului oleh harokat, ya. Alif, ya, tidak bisa menjadi mad, begitu pula dua saudarinya waw dan ya tidak bisa menjadi mad kecuali harus didahului oleh harokat, ya. Kalau alif berarti didahului oleh fathah, ya didahului oleh kasroh, kemudian waw didahului oleh dhammah, ya. Makanya, ya, ketika kita ingin betul, ya, ingin sempurna
ingin mengucapkan al-jauf dengan sempurna, dengan betul, ya bukan hanya panjangnya saja yang kita pelajari, ya, bukan hanya panjang atau bacaan madnya saja yang harus kita betul dalam membacanya, tapi juga harokatnya juga harus betul, ya, harokatnya juga harus betul. Karena apa? Ya, makna daripada mad itu sendiri adalah sebagaimana sudah kita pelajari kemarin, bahwa mad secara bahasa adalah artinya italatus saut, ya, memanjangkan suara, ya. Apa yang dipanjangkan? Ya, yang dipanjangkan suara apa? Suara yang dipanjangkan adalah suara huruf yang berharokat, ya. Kalau harokatnya sudah betul, maka insya Allah ya bacaan panjangnya pun atau al-jaufnya pun betul, ya. Tapi kalau bacaan harokatnya tidak sempurna ataupun kurang sempurna, maka al-jaufnya pun kurang sempurna, ya. Maka pasti ketika membahas al-jauf, ya, membahas makhraj al-jauf atau rongga tenggorokan dan rongga mulut ini, pasti juga kita membahas ataupun mempelajari yang namanya harokat atau ya itmamul harokat, ya. Karena ini saling berkaitan, ya. Kalau kita sudah menyebutkan harokatnya betul, maka ketika dipanjangkan insya Allah betul. Tapi ketika pengucapan harokat kita kurang sempurna, ya, apalagi mungkin salah, ya, maka ketika dipanjangkan pun suaranya akan salah, ya. Makanya penting setelah kita kemarin mempelajari al-jauf, ya, tempat keluar makhraj yang pertama itu, ya, maka penting juga kita sekarang untuk bagaimana bisa menjaga kesempurnaan harokat ketika kita membaca Al-Quran. Karena apa? Ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita harus betul, kita harus sempurna ketika mengucapkan harokat, ya. Baik, kita mulai masuk mempelajari bagaimana cara menjaga kesempurnaan atau menyempurnakan harokat ketika membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana perkataan dari Al-Imam Ahmad At-Tibi, ya, di dalam manzumahnya beliau menyebutkan wa kullu madmumin falayyatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadhi bin khifadhi lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi fahmi, ya. Kata beliau, ya, wa kullu madmumin falayyatimma, dan setiap dhammah itu tidak akan sempurna illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan kita memonyongkan, mengumpulkan kedua bibir, wa dhun khifadhi bin khifadhi lil fami, dan kasroh, ya, itu tidak akan sempurna kalau ataupun tanpa, kecuali dengan menurunkan rahang bagian bawah, wal maftuhu bil fathi, dan fathah, ya, itu dengan membuka. Ya, pertama adalah harokat dhammah, ya. Apa itu harokat dhammah? Ya, dhammah secara bahasa itu artinya mengumpulkan, ya. Kita kenali dulu, kita pelajari dulu, ya, untuk menunjang bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar insyaallah, ya. Dhammah secara bahasa itu adalah bermakna mengumpulkan, ya. Asal kata dari dhamma yadhummu, ya, atau mengumpulkan, lebih dikenal itu dengan dhammus syafatain, ya, mengumpulkan kedua bibir. Bagaimana kita mengumpulkan kedua bibir? Ya, caranya adalah dengan memajukan, ya, memajukan ke depan, ya, dikumpulkan bibirnya, atau lebih mudah difahami dengan memonyongkan, ya, memonyongkan kedua bibir kita. U, bu, tu, su, ya, dan huruf-huruf yang lain, ya. Dan bagaimana berarti kita bisa memahami sebalik atau kebalikannya, ya, maka jangan sampai ketika kita mengucapkan dhammah, ya, bibir kita tidak monyong, ya, u, bu, tu, a'udzu billah, ya, tidak sempurna, maka itu tidak sesuai dengan dhammah itu sendiri, ya, karena dhammah itu bermakna mengumpulkan, ya, atau memonyongkan kedua bibir, ya. Illa bi dhammi syafatain, akan sempurna itu dengan memonyongkan kedua bibir. Kemudian yang selanjutnya wadun khifadhi bin khifadhi lil fami, ya, yang kedua adalah inkhifad, ya, atau kasroh, ya. Kasroh akan sempurna kalau mulut kita, atau lebih tepatnya rahang, ya, rahang kita, ya,
rahang mulut turun ke bawah, ya, turun ke bawah, ya. Dan makhraj kasrah, ya, sebagaimana sebagaimana sudah disampaikan, ya, berhubungan dengan harokat, ya, dengan harokat. Kayak karena kemarin sudah kita pelajari bahwa harokat itu memiliki makhraj, ya, atau memiliki tempat keluar, ya. Fathah, di mana fathah makhrajnya? Fathah mengikuti alif, ya. Kemudian misalnya kasroh, ya, kasroh di mana makhrajnya, tempat keluarnya, ya, tempat keluarnya sama dengan huruf ya. Ya, makanya ketika kita mengucapkan kasroh, ya, pasti bagian tengah lidah itu bagian tengah lidah kita terangkat. I, bi, ya, ti, atau misalkan ai, ya. Maka tengah lidah kita itu akan terangkat sebagaimana kita sedang mengucapkan huruf ya, ya. Karena makhraj huruf ya dan kasroh, ya, itu memiliki tempat keluar yang sama, yaitu tengah lidah kita pasti akan naik ketika kita membacakan huruf ataupun harokat kasroh. I, bi, ti, ya, sebagaimana juga dengan fathah a, ba, ya. Maka ketika kita mengucapkan harokat fathah, kita sedang mengucapkan makhraj huruf alif, ya. Kemudian dengan waw juga sama, ya. Apa dalilnya bahwa setiap harokat itu memiliki makhraj, ya? Dalilnya adalah sebagaimana disampaikan, ya, masih oleh Imam Ahmad At-Tibi dalam manzumahnya. Beliau mengatakan idil hurufu in takun muharrakah yashrakuha makhraju aslil harakah ay makhrajul wawi wa makhrajul alif wal ya fi makhrajiha alladhi urif, ya. Ketika huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan berharokat muharrakah, ya, maka makhraj asli harokat akan bercampur dengannya, yaitu makhraj waw, ya, alif dan ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya. Maka ketika kita huruf, ya, ketika semua huruf dalam keadaan berharokat, ya, maka dia sejatinya sedang bercampur antara makhraj yang diharokatkan, ya, huruf yang diharokatkan dengan makhraj harokat, ya. Misalkan a, ya, berarti kita sedang mencampurkan dua makhraj antara alif dengan fathah, ya. Misalkan ma, ya, berarti kita sedang mencampurkan, ya, dua harokat, ya, dua makhraj, ya, makhraj huruf mim dan makhraj fathah itu sendiri, ya. Makanya setiap harokat itu memiliki makhraj, ya, sesuai dengan yang sudah kita sampaikan, ya. Contoh misalkan ba, ya, ba fathah ba, ya. Baca coba kita baca ketika ba itu dengan sukun, ya. Maka ab, ya, ab, ya. Coba kita ucapkan ba dengan sukun ab, ya. Maka kita sedang berada di makhraj huruf ba. Di mana? Ya, huruf ba di mana makhrajnya? Di bibir. Maka ketika sukun itu kita sedang berada di makhraj ba, ya, ab, ya, karena huruf ba diucapkan makhrajnya harus dengan menutup kedua bibir ketika sukun, ya. Maka ketika ba fathah, ya, ba, coba ucapkan ba, ya. Apakah lidah kita, apakah bibir kita masih pada makhraj huruf ba? Tidak, ya. Kemana? Ba, kemana? Ya, lepasnya lidah kita akan melepas, ya, akan berpisah dari huruf ba, ya. Lepas kemana? Lepasnya ke harokatnya, ya, harokat. Karena tadi ketika huruf berharokat maka dia sedang bercampur makhraj antara huruf yang berharokat dengan makhraj harokatnya itu sendiri, ya. Maka ketika ba, ya, setelah di makhraj ba, ya, bibir kita akan lepas dan sedang mengucapkan atau berada pada makhraj fathah. Di mana makhraj fathah? Di alif, ya. Makhraj fathah di mana? Ya, di alif. Ba. Berarti kalau bi, ya, setelah dari mulut, setelah dari bibirnya rapat, kemana bibirnya? Bi. Berarti ke makhraj huruf ya. Begitupun dengan bu, dengan dhammah. Bu, ya. Kemana larinya bibir kita? Dari huruf ba ke lari atau berpindah ke makhraj huruf waw,
ya. Maka ketika kita membaca dhammah seperti kita sedang membaca makhraj atau huruf waw. Bagaimana cara membacanya? Monyong. U, wa, wi, wu. Begitupun dengan dhammah. Bu, tu, su, ya, maka bibir kita akan monyong karena satu makhraj, ya, dari harokat dengan alif atau dengan ya atau dengan dhammah sesuai dengan atau dengan wawu sesuai dengan huruf madnya tersebut. Ya, kemudian harokat yang ketiga apa? Yaitu tadi dalil bahwasanya setiap harokat itu memiliki makhraj, ya. Jadi bukan hanya huruf saja yang memiliki makhraj, tapi harokat juga punya makhraj, ya. Yang ketiga, harokat yang ketiga adalah wal maftuhu bil fathi, ya, dan harokat fathah itu akan sempurna dengan apa? Bil fathi. Fataha yaftahu, ya, membuka, ya. Maka harokat fathah itu akan sempurna dengan membuka mulutnya. Jadi mulutnya dibuka. Kalau mulut kita atau ada orang yang membaca Al-Quran mulutnya tidak terbuka, berarti itu itmamul harokatnya tidak sempurna. Ya, ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, bibirnya di situ aja diam, tidak bergerak, tidak membuka. Maka itu kurang sempurna. Maka kita harus menyempurnakannya ketika fathah harus dibuka. Karena kenapa? Ya, yang kita baca ini adalah apa? Al-Quran, ya. Yang kita baca, yang kita sedang pelajari ini adalah Al-Quran, dan kita tahu, ya, kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu, ya, diturunkan dengan bahasa Arab, ya, dan bahasa Arab itu mempunyai atau memiliki vokal tersendiri, ya. Misalkan vokal dalam bahasa Indonesia a, i, u, e, oh, begitupun dengan bahasa Arab, ya. Bahasa Arab pun yang memiliki vokal tersendiri, ya, walaupun ya vokalnya hampir sama, tetapi tidak seketat dalam bahasa-bahasa yang lain. Ya, dalam bahasa Arab ketika mempelajari tentang vokal dalam bahasa Arab itu ada ilmu-ilmu tersendiri yang harus kita kuasai dan kita praktekkan, ya. Ya, di Arab juga sama, ada a, i, u, e, o. Ya, ada, ya. Kalau a jelas, ya, fathah, ya, itu a, kemudian kasroh, i, kemudian dhammah, u, ya, e dan o, ya, ada juga sebetulnya, ya. O sebagaimana huruf-huruf yang 7 yang isti'la ketika diucapkan dengan fathah itu kita sedang mengucapkan vokal o, ya, ho, so, do, ya, begitupun dengan huruf ro ketika dia fathah, ya. Maka ya mungkin kita yang sudah banyak belajar bahasa ya bisa sebetulnya bisa hampir sama juga, ya, bahwa di setiap bahasa itu memiliki vokal a, i, u, e, o, ya. Dan bahasa Indonesia ya salah satu yang mungkin agak lebih mudah, ya, lebih mirip dengan bahasa Arab dalam vokalnya, ada a, i, u, e, o, tapi ya walaupun hampir sama jelas tidak boleh disamakan, ya, karena orang Indonesia ya dengan beragam suku, orang bicara dengan bahasa Indonesia dengan berbeda-beda lahjah, ya. Ada yang Jawa seperti apa kalau ngobrol Indonesia, Sundanya, misalkan Sumateranya, ya, berbeda-beda. Maka tidak boleh disamakan karena lahjah dalam bahasa Arab juga berbeda, ya, tidak sama lahjahnya dengan orang Ajam, ya, dengan orang selain Arab, ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, beliau rahimahullahu taala menyampaikan, ya, beliau ini adalah ahli qiraat, ya, di mana beliau juga merupakan yang pertama menghimpun qiraah as-sab'ah, ya. Apa kata Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, beliau mengatakan fathah Arabiyah, fathah mutawassithah, ya, fathahnya orang Arab itu adalah fathah yang pertengahan, ya, jadi tidak membuka a, ya, sampai berlebihan atau tidak juga kurang dari kadarnya, misal ba, ya, punya standar sendiri, ya, fathah Arabiyah, fathah mutawassithah, ya. Misalkan a, coba ikuti, a, ba, ta, ya, tidak sebaliknya, misalkan kita a, ba, ta, ya, tidak jelas, alhamdu atau a'udzu, jelaskan a, ba, ta, ya, karena
punya ukuran standar sendiri. Bagaimana kita bisa mengetahuinya ya, sejauh apa dalam prakteknya? Tentu kita bisa mengetahui bagaimana pasnya adalah ketika kita bertalaki kepada seorang guru yang memang bacaannya sudah bersambung ya, sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sebelumnya ya juga kita sudah sudah mempelajari ya bahwa harokat ya dengan fathah, kasroh dan dhammah dia termasuk makhraj muqaddar ya. Kemarin kita sudah belajar ada makhraj muhaqqaq, ada makhraj muqaddar ya, dan harokat ini fathah, kasroh dan dhammah dia termasuk makhraj muqaddar ya. Dia itu ya mengikuti harokatnya dan tidak boleh ada tekanan di situ ya, tidak boleh ada tekanan. A, ba, ta, sa ya, tidak boleh ada tekanan, dia harus lepas ya. Kemarin sudah kita sampaikan ya, bintihail hawa ya, dengan ngalirnya lepasnya suara a, ba, ta, sa, jadi tidak boleh ada tekanan ya, jangan a, ba, ta, sa ya, lepaskan suaranya ya, bintihail hawa atau mengalir. Za, ro, za ya, jangan za, sa ya, tidak ada tekanan di situ. Baik, kita contoh misalkan dalam bacaan ta'awudz ya, coba kita sama-sama mengucapkan huruf-hurufnya. Coba a, au. Baik, ketika fathah dibuka, dhammah dimanyunkan, dimonyongkan, kemudian kasroh dibuka, turunkan rahang bagian bawahnya. Ulangi, a, au, zu, a'udzu, bi, turunkan bi ya, jangan bi jelas sempurna, bi, la, hi, billahi, a'udzu billahi, mi, na, mina, sya, syai ya, syai lembut suaranya, tidak ditekan, syai ya, tidak ditekan, tidak dihendak, tapi lembut suaranya mengalir, syai, to, ni, syaitani, a'udzu billahi minasy syaitani, a'udzu billahi minasy syaitani. Ro, tebal, ro. Nah, ini yang harus kita berhati-hati ya. Hati-hati jangan sampai huruf-huruf tebal ketika berharokat fathah tidak boleh dimanyunkan, tidak boleh dimonyongkan. Ya, misalkan to, minasyaito, to ya. Harokat fathah diucapkan bukan dengan memonyongkan kedua bibir, tapi dibuka ya, ro, jadi bukan ro ya, tapi lidahnya bergerak sedikit tapi tidak sampai manyun. Ro, to, so ya, tidak boleh maju. Rojimi, silakan. Rojimi. Tidak manyun huruf ro-nya, sempurnakan fathahnya. Rojimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, di sini ada dua huruf tebal, ko dan ro. Ya, selainnya maka harus dibaca tipis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis, coba. Bismi. Bismi. La. Hi. Bismillahi. Ro. Roh.
tipis, roh. Rohnya tebal, haknya tipis. Roh. Ma. Rohma. Ni. Rohmani. Dengan tasydid di huruf ro. Bismillahirrahmani. Ro. Hi. Turunkan hi. Mi. Rohimi. Ya, ditasydidkan lagi huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita gabung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kalau memang kita belum terbiasa, biasanya memang agak sedikit sakit ya, terasa sedikit sakit di atau pegel-pegel di bibir kita, karena memang perlu dilatih ya, riyadhah ya, dilatih. Riyadhah sendiri kan kita lebih mengenal riyadhah itu olahraga ya, dan memang harus dilatih untuk pengucapan, salah satunya itmamul harokat, menyempurnakan a, i, u. Baik, kita baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga kadar dari madnya ya, semua mad memiliki mikdar ukurannya tersendiri. Yang dua harokat, sempurnakan dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, selanjutnya aqsamul harokat ya, atau jenis-jenis macam-macam harokat ya. Harokat ada berapa ya, harokat ada 3 ya, harokat ada 3. Baik, sebagaimana disampaikan ya oleh Imam Ahmad At-Tibi ya, masih di manzumahnya Imam At-Tibi mengatakan ya, harokat itu ada 2. Harokat itu ada 2. Wal harokatu waradat asliyah wahya as-salasah wa atat far'iyah wahya allati qabla alladhi umila wa qasratin ka dhammatin ka qila ya. Imam At-Tibi di dalam manzumahnya mengatakan harokat itu terbagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama adalah asliyah ya, harokat asliyah ya, dan harokat asliyah itu ada 3 ya, wahya as-salasah, dan ini yang kita kenal ya, yang ini yang sudah kita kenali ya, bahwa harokat itu ada 3, itu adalah harokat asliyah, yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, tapi ini masuk dari atau dalam bagian harokat asliyah. Ada harokat yang lain ya, sebagaimana juga dengan mad ya, sama mad itu ada mad asli, ada mad far'i ya. Di dalam harokat pun sama, ada harokat asliyah, ada harokat far'iyah ya, ada harokat far'iyah cabang ya. Apa harokat far'iyah ya? Harokat far'iyah itu ada 2 ya, atau far'iyah ini dia campuran dari 2 harokat ya, campuran antara 2 harokat, maka jadilah harokat far'iyah ya. Ada 2. Yang pertama itu adalah campuran antara harokat fathah dan kasroh ya. Campuran antara harokat fathah dan kasroh itu kita kenal dengan imalah ya, imalah ya, yaitu bacaan fathah yang lebih condong ke kasroh, yaitu adalah yang pertama ya, harokat jenis far'iyah ini yang pertama adalah imalah ya. Insyaallah nanti kita contohkan. Kemudian yang kedua adalah harokat ismam ya, atau musyammah, campuran antara harokat dhammah dan kasroh, campuran antara harokat dhammah dan kasroh. Di sini kaqila ya, dalam manzumahnya tadi kalau yang imalah itu qabla alladhi umila wa kasratun qadhammatin kaqila, yaitu mengismamkan, memusyammah antara
perpaduan antara dhammah dan kasroh, ya. Nah, nanti kita contohkan ya bagaimana yang imalah dan bagaimana yang musyammah atau yang ismam. Ya, kalau fathah, kasroh, dhammah sudah jelas, ya insyaallah sudah kita pahami, tinggal terus latihannya agar bacaannya sempurna, ya. Kemudian yang harokat far'iyah, ya yang cabangnya. Yaitu yang pertama imalah. Ya, imalah secara bahasa artinya condong atau miring, ya, mailun, imalah. Ya, dan imalah ini dia dibagi menjadi dua, ya. Dibagi menjadi dua, ada imalah sugro, ada imalah kubro. Yang sugro ini ya di dalam buku-buku tajwid juga diistilahkan dengan at-taqlil. Taqlil yaitu imalahnya condongnya sedikit, ya, tidak terlalu banyak, ya, taqlil qalla, ya. Adapun yang kubro yaitu imalahnya miring atau condong ke kasrohnya lebih condong lagi, tidak hanya sedikit tapi banyak, ya. Dan insyaallah ya di dalam qiraah yang kita pelajari yaitu qiraah Hafs an Asim, ya, yang kita pelajari itu hanya ada imalah kubro, ya. Adapun imalah sugro yaitu ada di qiraah yang di dalam qiraah yang lain, ya. Kalau kita dipokalkan itu yang imalah sugro itu lebih ke ya, bunyinya a i u e o, ada ya. Indonesia juga ada ya, mengarungi atau apa, melihat, ya, ada juga vokal ya. Di Sunda apalagi, di Sunda juga ada. Ya, mungkin di bahasa-bahasa yang lain juga ada. Nah, ini di bahasa Arab pun ada ternyata imalah sugro, ya, imalah condong ke kasroh tapi tidak atau hanya sedikit ya. Atau kalau imalah kubro itu sampai ya tadi, makanya vokal dalam bahasa Arab juga ada ya, a i u e o, ya, lengkap semuanya ada, ya, imalah kubro. Dan yang kita pelajari ya dalam qiraatnya Hafs an Asim yaitu hanya ada imalah kubro. Di dalam surat apa? Mungkin sudah kenal ya katanya, atau di dalam doa yang sering kita baca, Bismillahi majreha wa mursaha, doa naik kendaraan, ya. Atau itu di dalam Al-Qur'annya mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihis salam. Jadi dalam surat Hud ayat ke-41, wa qala rakabu fiha bismillahi majreha ya. Ini imalah, ya, condong, dia harokatnya fathah tapi tidak dibaca majroha, ya, tidak dibaca majroha, dibacanya apa? Lebih condong ya ke kasro, ya. Dan ini hanya di surat ini, ya, untuk di qiraah Hafs an Asim, ya. Kalau riwayat Hafs an Asim yang kita pelajari itu tidak ada imalah sugro, ya. Kalau di riwayat yang lain ada, ya, di qiraah Imam Nafi, riwayat Warsh, ya, atau qiraah Warsh biasanya kita sering mendengarnya itu ada, ya, banyak sekali imalah sugro. Contoh di surat Ad-Duha, wad-duha, bukan he tapi dia sedikit ke ya, karena dia imalahnya sugro, sedikit saja, condong ke kasrohnya hanya sedikit. Wad-duha wal-laili idza saja. Coba nanti bisa disimak di YouTube di qiraah di ustadz yang memang bacaannya sudah bersambung sanadnya kepada Rasulullah, ya, bacaan disimak, itu imalah sugro, itu di qiraat Imam Nafi an Warsh, ya, dari riwayat Warsh. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, dan seterusnya. Dan nanti juga ada perbedaan di huruf-huruf yang lainnya. Tapi itu untuk mencontohkan ya adanya harokat imalah sugro, ada imalah kubro. Tapi kalau di qiraat yang kita pelajari, qiraat Hafs an Asim, itu tidak ada imalah sugro, hanya ada imalah kubro, yaitu pada surat tadi Hud. Bismillahi majreha, betul-betul re, ya, betul-betul seperti huruf atau vokal ya. Nah, ada juga di riwayat qiraah yang lain, ya, di qiraahnya Imam Hamzah wadduha, atau wadduhanya itu pakai imalahnya imalah kubro. Wadduha wal-laili idza saja, itu imalahnya kubro, tapi di qiraahnya imam yang lain, yaitu qiraah Imam Hamzah, ya. Kalau qiraahnya Imam Nafi an Warsh, ya, dari riwayat Warsh tadi pakainya imalahnya sugro. Baik.
Kalau dari Hafs an Asim ya adanya imalah kubro. Kemudian yang kedua ya, kedua dari jenis harokat far'iyah. Harokat far'iyah tadi ada imalah, yang kedua adalah ada ismam atau musyammah ya. Seperti tadi wa kasratun qadham min qaqila ya, itu adalah adanya ismam atau musyammah, yaitu kalau tidak salah ada di qiraah Imam Kisai ya, campuran antara dhammah dan kasroh. Ya, di sini disebutkan qaqila pada lafaz atau pada kata qila. Ya, itu dibacanya ya kalau di qiraat Hafs an Asim yang kita baca itu qila biasa. Wa idza qila lahum, wa idza qila biasa. Ya, ada di qiraat Imam Kisai kalau tidak salah itu ada ki-nya seperti dibaca dengan dhammah dulu. Wa idza qila lahum qila. Ya, ada di qiraat yang tertentu dibaca dengan bacaan ismam ya, atau perpaduan antara dhammah dan kasroh. Dia kasroh tapi dibaca seolah dengan dhammah dulu. Qila. Ya, dan ini erat kaitannya dengan ilmu bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab itu qila ya kalau dilihat asal katanya itu dari wila ya. Kayak fa'ala jadi fu'ila majhulnya, wazannya itu fu'ila. Ya kalau qila ya kalau maklumnya itu qala dirubah menjadi majhul kuwila. Maka dirubah, tapi ya karena pertimbangan ada ilmunya dalam bahasa kemudian dirubah jadi qila. Nah, makanya di qiraat yang imam yang lain itu ada ismam, itu merubah ke dhammah dulu baru ke kasrah. Wa idza qila lahum ya la tufsidu fil ard, itu pada kata qila. Kemudian ya kita pelajari kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan dalam membaca harokat ya. Nah, ini yang perlu kita, dan di setiap ilmu ya, salah satunya di ilmu Al-Qur'an, ketika kita mempelajari bacaan-bacaan yang benar ya, maka kita harus mengenali juga bacaan yang salah ya. Maka ya Imam At-Tibi mengatakan ya dalam manzumahnya, wa inda nutqil harakati fahdhara naqsan aw ishba'an aw taghayyura ya bimazji ba'dihha bi sauti ba'dhi aw bi sukunin fahuwa ghairu mardi famazju ba'dihha bi ba'dhi innama yajuzu fil far'il ladzi taqaddama. Ya, intinya yang di dalam manzumah yang disampaikan oleh Imam Ahmad At-Tibi, beliau memberi peringatan ya agar tidak terjadi kesalahan dalam atau ketika membaca harokat, hati-hati dari melakukan 3 kesalahan ya, hati-hati dari melakukan 3 kesalahan. Apa saja kesalahannya? Yang pertama adalah naqson ya, fahdhara, berhati-hatilah, naqson ya, atau naqsul harokat ya, mengurangi kadar harokat. Nah, ini kesalahan yang pertama yang harus kita fahami ketika membaca atau mengucapkan harokat-harokat dalam bacaan Al-Quran ya. Hati-hati dari mengurangi kadar harokat ya. Di sini ada bisa dua kemungkinan ya. Maksudnya di sini ya, mengurangi itu mengurangi yang seharusnya dibaca tahqiq tetapi kurang. Misalkan a ya, harusnya dibaca tahqiq jelas a ya, tapi berkurang tahqiqnya jadi kurang sempurna, maka di sini juga mengurangi ya. Jadi misalkan ba ya tidak jelas, yang harusnya ba tapi dibaca jadi ba ta ya, seperti itu. Itu juga termasuk dari mengurangi kadar harokat yang seharusnya dibaca tahqiq ya, tapi malah tidak jelas ya. Atau ya atau misalkan ya a'udzu, a-nya jelas tadi, a'udzu malah dibaca a'udzu ya, tidak jelas a-nya, tidak sempurna ya. Harusnya dibaca kasroh ya karena kurang sempurna. Nah, inilah yang termasuk ke dalam kategori mengurangi kadar harokat ya. Atau yang kemungkinan kedua ya, naqson di sini juga ya bisa bermakna kadar ketika perpindahan harokat satu ke harokat yang lain ya, kadar perpindahan dari harokat yang satu ke harokat yang lain. Apa itu harokat ya?
Kan kita sedang membahas tentang harokat, ya itmamul harokat. Apa itu harokat secara bahasa? Haroka yuharriku, tanda baca. Itu tanda apa di di kalangan harokat itu dikenal tanda baca di kita ya, khususnya di Indonesia. Harokat itu apa secara bahasa? Bergerak, ya. Harroka yuharrik, pergerakan, ya pergerakan, bergerak. Ya, lawan dari harokat ada diam. Berarti diam apa namanya? Sukun. Ya betul. Jadi sukun itu sebetulnya bukan harokat. Jadi harokat itu ada huruf tuh, ada yang muharrik, ya, ada yang berharokat, ada yang sukun. Jadi harokat dan sukun itu sebetulnya berlawanan. Jadi bukan harokat itu ada fathah, dhammah, kasroh, sukun, ya. Itu bukan harokat sebetulnya sukun itu. Jadi sukun itu adalah lawan kata dari harokat, ya. Huruf sukun diam, ya. Berarti diam di mana? Kalau ketika huruf itu dia dalam keadaan sukun, dia diam. Diam di mana? Siapa? Di makhrajnya, ya. Lebih tepat di makhrajnya. Misalkan ba sukun, jadi kasih huruf sebelumnya ab. Berarti lidah bibir kita dalam keadaan diam. Diam di mana? Diam di makhrajnya. At, ya, sedang diam di makhraj. Ya, kalau huruf berharokat, bergerak, apa maksudnya? A, I, U, ya, ba, ya, alhamdu, ya, seperti itu. Jadi kenapa dinamakan harokat? Ya karena di situ ada pergerakan dari makhraj yang satu ke makhraj yang lain, ya. Dari makhraj yang diharokatkan ke makhraj harokat, ya. Makanya kita harus menyempurnakan, jadi agar tidak mengurangi kadar dari harokat itu sendiri, ya. Dan tidak, dia dalam bahasa Arab, ya, tidak mungkin ada dua sukun dalam satu kalimat, ya. Dalam lahjah, ya, lahjah Arabiyah, ya, mereka tidak mungkin ada dua sukun, ya, dalam satu kalimat, kecuali kalau di waqaf, ya. Kalau di waqaf ada, ya. Makanya di dalam bahasa Arab, ya, atau orang Arab, ya, kaidahnya ketika ada dua sukun bertemu, iltiqo is-sakinain, dua huruf bertemu dalam keadaan sukun, maka huruf yang pertama harus diberi harokat, ya, karena sulit untuk mengucapkan dua huruf dalam keadaan sukun kecuali di waqaf, ya. Misalkan qad dan istakbaru, ya. Kalau kita dibaca dengan kondisi sukun dua-duanya, dal sukun dengan sin sukun, qad istakbaru, kan nggak mungkin, ya, sulit, ya, terutama orang-orang Arab. Maka kaidahnya ketika terjadi dua sukun bertemu, dikasihlah harokat yang huruf pertama. Jadi qadistakbaru. Atau misalkan kulillahumma, kan asal katanya kul dan Allahumma, ada dua sukun, ya, ada dua sukun, maka diberi harokat huruf yang pertama. Kecuali kalau di akhir, ya, kalau di akhir kalimat, ya, itu gampang disukunkannya. Wal asr, wal fajr, ya, ada dua huruf ketika di waqaf. Nah, harokat, ya, ketika perpindahan harokat satu ke harokat yang lain, ini sangat erat kaitannya. Nah, kita harus mengenal juga, ya, karena ini masih tadi kesalahan-kesalahan dalam membaca harokat, ya. Maka erat kaitannya dengan sur'atut tilawah. Sur'atut tilawah. Apa itu sur'atut tilawah? Kecepatan bacaan, ya. Kecepatan bacaan itu ada tiga, ya, yang masyhur pendapatnya ada tiga, yaitu ada tahqiq, tadwir, dan hadr, ya. Tahqiq ini, ya, secara bahasa artinya berusaha membetulkan, membenarkan. Makanya irama tahqiq ini banyak dianjurkan oleh guru-guru tahsin, khususnya guru-guru Al-Quran, banyak menganjurkan agar kita membaca Al-Quran dengan kecepatan tahqiq ini. Tahqiq ini adalah kecepatan bacaan yang paling lambat, ya, yang paling lambat. Karena apa? Karena fokus untuk membetulkan huruf demi hurufnya. A'udzu billahi minasy, ya, lambat. Karena memang ini untuk fokus membetulkan huruf demi huruf. Makanya ketika kita belajar Al-Quran, ya, banyak dari guru-guru kita baca Al-Quran dengan tahqiq, ya, dengan betul-betul kita fokus membetulkan huruf demi hurufnya. Ada tingkatan yang lain di bawahnya, ada yang pertengahan, ada yang cepat, ya, ada yang hadr, ada yang tadwir. Yang paling cepat itu, atau misalkan kita tadi, ya, membacanya dengan alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Ya, tapi ini biasanya tidak dibaca oleh para imam-imam ketika sholat ya, karena memang lambat biasanya. Ada yang cepat ya, ada yang cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman ya, seperti itu ya, tapi tetap dengan batasannya ya, dengan batasannya ya. Hadar pun bacaan atau kecepatan yang paling cepat pun tidak boleh terlalu cepat ya. Apa batasannya? Kalau masih kita bisa memahami makna bacaan atau ayatnya ya, tidak boleh tidak terlalu cepat. Misalnya ada yang ya terutama sekarang mendekati Ramadan ya, mendekati Ramadan ada yang bacaan tarawihnya, Al-Fatihahnya, suratnya itu dengan kecepatan ya, dengan kecepatan penuh ya, sampai sholat yang 23 rakaat itu hanya diselesaikan dalam beberapa menit saja. Nah itu bukan tingkatan hadar lagi, itu lebih dari atau menyalahi kaidah dalam bacaan, kecepatan bacaan ya, makhrajnya entah kemana, sifatnya panjang pendeknya, yang penting selesai. Makanya ini hati-hati, terutama kita sekarang sudah menjelang Ramadan, maka tetap kita perhatikan bacaan kita, walaupun cepat tetap harus diperhatikan tahsinnya ya, tajwidnya, makhraj, sifat dan yang lain. Apa maksudnya di sini? Ya, maka perpindahan huruf yang satu dengan huruf yang lain itu harus sama pindahnya. Kan ada pergerakan dari perpindahan ya, dari makhraj atau huruf satu dengan huruf yang satu. Al ya, alhamdu, ada berapa huruf? Alhamdu berapa huruf? 5 ya. Alhamdu lillahi, perpindahan dari huruf satu ke huruf yang satunya harus sama ya, satu harokat, satu huruf, dan satu huruf itu artinya satu harokat ya. Alhamdulillah ya, tidak boleh ketika membaca alhamdu harusnya alhamdu ya. Kita kemudian ada orang yang mengatakannya membacanya alhamdu ya, alhamdu ya, seperti itu. Terlalu cepat atau tidak sama, tidak konsisten dalam perpindahan satu huruf ke huruf yang lainnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu. Itu ini kesalahan yang harus dihindari, yaitu naqsul harokat. Ya, yang kedua ada isba'ul harokat, naqson aw isba'an. Yang kedua isba'ul harokat. Apa kalau tadi mengurangi, kalau ini melebihkan. Ya, melebihkan bacaan harokat kadarnya. Harusnya tadi konsisten perpindahan huruf ke huruf yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi, ya, konsisten perpindahannya. Kalau isba itu melebihkan ya, yang harusnya satu harokat, satu huruf dibaca satu harokat, ini dibaca lebih ya, bisa 2 harokat atau bisa misalkan 1,5 harokat ya, kalau dihitung misalkan seperti itu. Misalkan dalam bacaan ta'awudz ya, a'udzu billah, a-nya tidak langsung berpindah ke huruf yang setelahnya, tapi dipanjangkan dulu. A'udzu billah, padahal harus langsung a'udzu billahi minasyaiton ya. Atau misalkan dalam kalimat yang lain ya, misalkan famay ya'mal, itu bacaan yang benar. Famay ya, ada gunnah dulu, ditahan dulu. Famay ya'mal mithqala ya, ada yang membacanya dengan isba, melebihkan. Jadi famay ya'mal, seolah maknya dipanjangkan hanya, walaupun hanya sedikit, artinya lebih dari kadar harokatnya. Misalkan kuntum, dari kaf harusnya langsung pindah ke makhraj huruf nun sukun. Kuntum ya, hati-hati dari melebihkan kadarnya, jadi ku-nya dipanjangkan. Kuntum ya, ada seperti itu. Itu salah satu kesalahan yang, atau inna ya, inna juga sama. Innalladzina, inna itu harus langsung ditekan ke huruf nun makhrajnya, berpindah dari makhraj alif ya, hamzah ke huruf atau makhraj huruf nun. Inna, jadi jangan dipanjangkan dulu i-nya. Innalladzina innal, nah ini isba namanya, melebihkan kadar harokat ya. Atau tadi kalau tadi mengurangi itu para ulama menyebutnya dengan istilah ikhtilas
ya dengan istilah ikhtilas atau mengurangi kadar harokat. Yang ketiga, ya tiga yang tadi diberi peringatan untuk kita tidak melakukannya adalah yang ketiga taghyirul harokah. Ini insya Allah mudah, ya itu adalah merubah atau mengubah harokat. Kalau mengubah harokat insya Allah kita sudah paham, ya jangan sampai harokat fathah diganti dengan dhammah atau kasroh. Misalkan man, ya may, famay ya'mal diganti jadi fami ya'mal. Nah itu udah jelasnya. Jadi yang dua yang perlu kita perhatikan, yang sangat-sangat perhatikan adalah jangan sampai mengurangi, ya ikhtilas atau isba, atau mengubah atau menambah berlebihan dalam pengucapan harokat. Oke. Kita sedikit latihan ya di kata-kata di ayat-ayat atau di kata-kata yang kita akan pelajari ya untuk mengetahui tadi ya menyempurnakan harokat dan menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya. Baik, coba lo ro hadara. Jadi jangan hadar atau misalkan dicepatkan hadara ya hadara ya hadara ya, harus perpindahannya konsisten ya sama kadarnya. Hadara ahada hadara ahada. Nah, harus seimbang, konsisten perpindahan dari huruf satu ke huruf yang lainnya. Kumu hadara ahadakumu waja'a waja'ala kalimata waja'ala kalimata. Baik. Ini di sini ada penggalan-penggalan ayat untuk dilatih ya. Coba kita hafal yang sudah kita hafal ayatnya. Ya, di sini ayat surat-surat Al-Mu'minun, Al-Kahf, Al-Fajr, Ali Imran, An-Nisa sama Hud. Coba kita baca surat Al-Fajr ya. Al-Fajr cukup ikuti, ini ayatnya sudah dihafal ya. Irji'i. Ya, perhatikan perpindahan huruf satu dengan huruf yang lain, dan perhatikan kalau ada mad berarti tetap kita sempurnakan mikdarnya atau ukurannya. Irji'i. Di sini ro-nya tebal atau tipis? Nah, di sini ditebalkan ya. Di sini ditebalkan ya, tidak tipis. Di sini huruf ro-nya tebal. Irji'i ila, silakan. I-nya 4 harokat, 4 sampai 5 harokat. Irji'i ila. Ro, coba. Bi, kasih tasdid. Rabbi. Ki, rabbiki. Ro dibuka, biki ya, disempurnakan rahangnya turun. Biki, rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Ro, di huruf dod ya, tetap tebal dibacanya. Di, radi, ya, radiyah,
tan tan radiyatan radiyatan irji'i ila rabbiki radiyatan irji'i ila rabbiki radiyatan ma ma ro sukun mar ya maknya tipis ro-nya tebal mar ya tapi jangan ditambah kadarnya jadi mar langsung berpindah huruf ma ke ro mar di mardi ya tasydid mardiyah tan mardiyatan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah mardiyah tasydid di huruf ya-nya dijelaskan mardiyah. Oke, surat Hud yang tadi ya, yang ada imalahnya, imalah kubronya. Ya, ada mad di situ. La tipis, ko-nya tebal dan jaufnya juga madnya tebal karena ada huruf ko. Waqala ro sukun waqala ro ka bu waqala kabu ya bu-nya ada mad di situ ya. Fi mad fi dikasih mad jadi panjang fi ha-nya mad juga fiha wa qala rakabu fiha bis sukun ya huruf sin jelaskan aliran nafas suaranya bis. Nah, tapi jangan ditambah atau menambah kadar harokatnya jadi bis ya misal bismillahirrahmanirrahim jadi harus langsung perpindahannya sesuai dengan ukurannya bismi coba bismi wa qala rakabu fiha bismi wa qala rakabu fiha bismi la tasydid di huruf la bismillah bismillahi wa qala rakabu fiha bismillahi wa qala rakabu fiha bismillahi jim sukun maj nah, pantulkan dan tidak pecah suaranya jadi bukan maj ya langsung dipantulkan tanpa pecah suaranya maj. Nah, di sini ada tadi imalah kubro ya di riwayat Hafs an Asim imalahnya di sini imalah kubro jadi bukan majre langsung majreha ya majreha dua harokat ro dan ha-nya majreha wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mu ro sukun wa mur sa wa mursa
ha, ya dari aqsal halq, pangkal tenggorokan. Wa mursaha, yang tebal hanya huruf ro, selainnya tipis. Wa mursaha, kita sambung. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum, insyaallah kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Sekali lagi ini adalah perlu latihan ya, karena tanpa dilatih tidak akan mungkin kita bisa fasih dalam membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah sebuah tuntutan anjuran yang sangat dianjurkan oleh syariat ya, warattilil qur'ana tartila. Dan ketartilan, kefasihan dalam membaca Al-Qur'an tidak mungkin tanpa disertai dengan latihan. Maka dilatih, maksimalkan ya, termasuk ini tadi pembahasan tentang itmamul harokat, harus jelas a, buka, i ya, diturunkan rahang bawahnya, kemudian u, manyunkan ya. Dan ada juga vokal e ya pada imalah kubro ya, dan o pada huruf-huruf yang tebal, isti'ala ya, huruf-huruf yang 7. Dan perhatikan ya, ketika huruf-huruf tebal ya, ketika huruf-huruf tebal itu dengan harokat fathah, tidak boleh dengan memonyongkan kedua bibir. Ro ya, tidak seperti itu. So, ihdinas, si ya, apa jelas itu tidak boleh ya. Yang dimonyongkan hanya ketika harokatnya dhammah ya. Hadza wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.